Kalau tiba-tiba datang lalu bilang Bu, pinjam KTP-nya kakak, ya mesti bingung, ini sopo kan gitu. Misalkan ternyata di lapangan kita menemui ternyata tidak ditandatangani oleh pantarlihnya atau sudah lengkap semua, mulai dari nomor TPS, kemudian kepala keluarganya siapa, isiannya, tapi ternyata ditulis di rumah. Cukup sibuk ya Pak? Apa Lumayan Mas. Terakhir dia kapan Pak? Bapak, kamu kalau ditanya Bapak, jawabnya Bapak. Oke Bapak silakan. Terakhir sibuk DL. Terakhir DL saya baru pulang dari Magelang itu hari Sabtu. Jogja, Magelang itu ini ya. dari awal bulan Mas. Awal bulan. Jadi sendiri. Saya kemarin terakhir barusan tadi malam. Tadi malam Baru pulang. Saya dini hari 1:30 sampai Semarang jam 3 sampai Kudus. Nah, karena kesibukan Pak Jenengan, ya. Dan mungkin kita memang harus ada program-program seperti ini untuk kelembagaan kita di mumpung ada di tahapan pemilihan. Panjenengan belum memperkenalkan diri juga. Kalau saya sudah memakai seragam, Namanya siapa kan belum. Oh, ya. Jadi publik belum tahu. Siap, saya Rosid, karena yang kemarin itu kan Mbak Ulung. Iya, Mbak Ulung. Mbak Ulung ini ada acara, kemudian saya backup. Siap, Mas Dan Rosid. ini di kendalikan kamera-kamera ini oleh teman-teman magang dari IAIN Kudus ya. Terima kasih teman-teman. Berbicara masalah Bawaslu, karena ini sudah tahapan dan kemungkinan banyak orang yang kurang begitu tahu ini sudah masuk tahapan atau seperti apa. Dan kemarin itu kan memang dari pemilu 2014 langsung kita running ke pemilihan. Di Bawaslu ataupun di penyelenggara pemilu tingkat ini Bawaslu itu ada apa saja sih lembaga dari Strukturalnya gitu ya. Strukturalnya itu sampai hari ini mungkin sudah terbentuk di katanya ada pengawas ad hoc, adanya penyelenggara ad hoc, itu seperti apa? Terima kasih Mas Rosid. Dari Bawaslu sendiri itu di jajaran tingkat atas nasional, tingkatan nasional itu ada Bawaslu RI, Mas Rosid. Lalu di Bawaslu provinsi di bawahnya Bawaslu nasional. Lalu setelah itu Bawaslu kabupaten. Seperti ini saya sama Pak Masih Heru. Bawaslu ya? Masih Bawaslu dan itu sifatnya permanen, tetap. Lalu di struktural di bawah Bawaslu itu, Bawaslu kabupaten itu ada Panwaslu kecamatan. Dari Panwaslu kecamatan sampai dengan nanti tingkatan pengawas TPS itu sifatnya ad hoc. Kalau dari pemilihan yang sekarang ini sudah terbentuk sampai dengan pengawas kelurahan desa. PKD betul Mas Rosid. Kalau dilihat dari ini kan banyak istilahnya ya, bukan jadi satu Bawaslu atau seperti apa ada. Itu jumlahnya dari ininya beda-beda atau sama? Beda-beda Mas Rosid. Beda-beda dari Di struktural nasional juga beda. Provinsi beda, kabupaten beda, sampai tingkat TPS. Kalau dari tingkat kabupaten kota itu ada yang anggotanya ada 5. Kalau untuk khusus kota kota Madia berarti ya, kota Madia itu hanya 3 anggotanya. Berbeda. Kalau mungkin dari segi tingkat pengawasan luas wilayah pengawasannya. Cakupan wilayah pengawasan. Kalau Bawaslu kabupaten sendiri itu 5 anggota. Kalau yang Kota Madia itu ada 3 orang. Sedangkan di struktural bawah di Panwaslu kecamatan itu masing-masing kecamatan ada 3 Panwaslu kecamatan. Baik kota maupun ini sama ya? Sama aja 3. Lalu struktural bawahnya lagi yaitu di Panwaslu kelurahan desa itu hanya 1 Mas Rosid. Satu desa satu pengawas. Itulah cukup tantangan ya. Tantangan sekali. Karena tugasnya kan mengawasi seluruh tahapan. Ya, tahapan dan pada lingkup desa atau kelurahan. Betul. Kalau melihat ini Bu
jumlah yang mungkin terbatas. Dan hari ini sudah memasuki ini ya tahapan di pemilihan itu sendiri. Betul. Dan tahapan sosial. Strategi apa yang untuk Bawaslu sendiri ataupun tingkatan di pengawas pemilu dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas pemilihan di tahapan ini. Di tahapan ini ya, karena kita sadar diri bahwa personel dari Bawaslu untuk pengawasan itu terbatas, kita sering mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif ikut melakukan pengawasan. Bawaslu sering melakukan sosialisasi, khususnya pada tahapan ini dan ini pun wujud sosialisasi kita. Kalau ini tahapan mutakhir, Mas. Jadi mutakhir ini adalah tahapan yang sangat vital menurut saya sih. Memang ini tahapan yang vital karena di sini itu kita harus tahu jumlah pemilih yang nantinya untuk ikut dalam hari H pencoblosan itu berapa. Ya di sini itu vitalnya di sini itu pencatatannya dari pemilih, karena kan kita tahu sendiri ada yang statusnya Buddha, ada yang sudah meninggal, ada yang pindah keluar kota, pindah domisili, terus lagi ada yang usia kemarin waktu pemilu belum 17, nanti waktu pemilihan 17, itu kan butuh disinkronkan lagi. Makanya kita tahapan ini butuh pengawasan yang ekstra, karena di tahapan ini ada pencocokan dan penelitian data pemilih. Jadi kalau kita melihat seperti itu, berarti kan fokus pengawasannya pun juga detail ya Bu? Sangat detail sekali. Dan kemungkinan kita juga tadi ya strateginya mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif, juga mengawasi jalannya itu tadi. Ya, dengan apa? Bawaslu mengadakan sosialisasi dan tahu bahwa hari ini tahapannya apa, maka bagaimana cara kita untuk mengawasi. Dan Bawaslu juga melakukan ini patroli juga kawal hak pilih. Jadi memastikan di tahapan ini itu semua masyarakat benar-benar terdata sebagai pemilih. Kalau kita kembali lagi ke Bawaslu yang tadinya ada 3, ada 5, terus kemudian jumlahnya berbeda-beda, itu tugasnya sama atau beda? Yang misalnya 5 di Kabupaten Kudus lah, misalnya 5, itu tugasnya beda-beda atau sama sebagai pengawas pemilu? Pada prinsipnya tugas sebagai pengawas itu sama, pengawasan. Cuman dari masing-masing anggota itu punya divisi berbeda-beda. Misal, kalau dari 5 anggota itu kalau saya dari divisi SDM. Saya SDM itu menangani proses penerimaan ad hoc di Bawaslu, juga pengawasan ad hoc di KPU. Jadi ada rekrutmen di Bawaslu, bagian saya Panwascam, Panwaslu Kelurahan Desa, baik nanti PTPS. Berada di saya, divisinya saya. Termasuk pengawasan pembentukan yang dari KPU, ada PPK, ada PPS, ada. Kalau yang kemarin itu Pantarleh itu juga objek pengawasan. Betul, Pak. Pak Heru sendiri di divisi apa, Pak? Kalau saya di divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Divisi paling seksi nih, Mas. Paling seksi. Iya. Penanganan pelanggaran data dan informasi. Ya. Kalau dilihat dari ininya kan berarti ketika ada pelanggaran di ini ya, barulah dilakukan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh divisi kami. Seperti itu. Kalau ini Pak, penanganan pelanggaran sampai saat ini itu sudah ada apa belum Pak? Sudah ada. Ya, karena sudah ada pelanggaran berarti. Sudah ada pelanggaran karena ketika bicara tahapan, sebenarnya kan tahapan itu sudah dimulai untuk daerah-daerah atau kabupaten kota yang memang ada calon perseorangan, itu sudah harus pengawasan dan dugaan-dugaan potensi pelanggarannya pasti ada di sana, mulai dari pelanggaran administratif, kemudian kode etik sampai dengan tindak pidana pemilihan. Nah, untuk di Kabupaten Kudus sendiri
karena memang tidak ada calon perseorangan yang mendaftar, sehingga tahapan yang mulai kita awasi adalah pada saat pembentukan badan ad hoc yang ada di bawah KPU. Oh, yang tadi diceritakan Ya, Bu yang Septi. disampaikan Bu Septi. Sebenarnya kan hampir sama ketika Bawaslu dan KPU itu adalah lembaga, kalau KPU penyelenggara, sementara Bawaslu adalah sebagai pengawas, itu yang sampai dengan kabupaten kota itu sifatnya tetap. Tapi kemudian ke bawahnya itu jadi badan ad hoc. Nah, di KPU juga ada badan ad hoc-nya, mulai dari PPK, kemudian BPS, Sama ya Pak tingkatannya. ya, Di kecamatan tingkat PPK di kecamatan, di desanya ada BPS, kemudian sampai dengan turun ke bawah itu ada KPPS yang bertanggung jawab pada saat hari pemungutan suara. Nah, secara umum memang tahapan atau subtahapannya itu sudah hampir sama Bawaslu dengan KPU. Di bawah KPU sudah terbentuk penyelenggara di tingkat desa, juga di Bawaslu juga sampai dengan pengawas di tingkat desa. Cuma memang ada perbedaan antara personil. Kalau tadi disampaikan Bu Septi, untuk Desa pengawas itu satu desa satu orang, sementara BPS yang di tingkat desa, badan ad hoc KPU itu sampai dengan 3 orang. Lah, Jadi perbandingannya 3 sama 1. ya Tiga perbandingan sama satu. 1 banding 3. Yang ngawasi 1, yang diawasi diawasi 3. Itu belum ketika kita bicara misalkan proses setelah terbentuknya Pantarlih. Ya. Proses terbentuknya Pantarlih satu desa itu kan misalkan kita bicara ada 10 TPS. Nah, sesuai dengan ketentuan PKPU 8 tahun 2024, satu TPS jika pemilih lebih dari 400 ke atas itu kan berarti ada 2 petugas pemutahiran data. Sehingga tugas pengawas kelurahan desa ini makin bertambah. Misalkan ada 10, kemudian satu TPS itu ada 2 orang, itu berarti 1 orang PKD itu mengawasi 20 orang. mempunyai kewajiban Iya. 20 orang. Dan harus memastikan bahwa tugas-tugas kemudian yang dilaksanakan oleh Pantarlih itu sesuai dengan prosedur, taat dengan prosedur, kemudian sesuai dengan regulasi, dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh KPU. Nah, itu ketika bicara masalah pelanggaran, ya ketika orang banyak yang melakukan ini ya, karena di satu kabupaten Kudus sendiri itu ada banyak Pantarlih yang sekarang melaksanakan tugas melakukan pencocokan dan penelitian, sehingga tidak menutup kemungkinan pasti ada pelanggaran. Gitu. Nah, kemarin kita sudah melakukan penanganan pelanggaran, namun karena ini adalah pelanggarannya administrasi, sehingga dilakukan di tingkat kecamatan. Yang menangani Ya, yang menangani. Jadi ada terkait dengan penanganan pelanggaran sendiri, ada wewenangnya yang merupakan wewenang kabupaten kota. Misalkan pelanggarannya pelanggaran kode etik atau pelanggaran tindak pidana pemilihan. Tapi kalau pelanggaran atau dugaan pelanggaran itu masih di dugaan pelanggaran administrasi dan ditemukan atau dilaporkan pada Panwaslu Kecamatan, maka Panwaslu Kecamatan punya wewenang untuk melakukan penanganan pelanggaran. Nah, kemarin pada saat proses pembentukan petugas pemutahiran data, kita menemukan dugaan ada beberapa, Ya. tapi yang menjadi temuan ada 1 temuan, itu temuan yang dijadikan pelanggaran ini ya. administrasi. Ya, yang dijadikan temuan gitu. Ya, Jadi dugaan pelanggarannya Pak ya. Kalau dalam hal pengawasan yang mungkin kurang ini ya Pak, ada kurang imbang dari pengawasnya dan yang yang diawasinya. diawasi. Iya, karena kan gini Mas. PKD itu totalnya 132 kan. PKD PKD. di Di Kudus. Kudus, sedangkan Pantarlih itu total satu Kudus itu ada 2.322. Jadi Imbang nggak ya? perbandingannya Perbandingannya segitu sangat jauh sekali. kan. Ya itu gimana Bu, strateginya dalam melakukan pengawasan? Kemungkinan kan
kalau yang diawasi hanya satu untuk mungkin cacat administrasinya bisa diperbaiki misalnya. Tapi kalau ada banyak banget yang diawasi ini kan sulit juga untuk pengawas di tingkat desa. Ya, kalau pada saat tahapan pembentukan Pantarlih kemarin memang mungkin tidak terlalu berat dalam artian pengawas kelurahan desa bisa melakukan pengawasan ke PPS karena yang melakukan proses pembentukan itu adalah PPS, sehingga pada saat pembentukan pada saat pembentukan sehingga satu desa satu masuk ke PPS semua, sehingga proses pengawasannya mungkin tidak terlalu berat. Artinya teman-teman TKD mengawasi mulai dari ketaatan prosedur, kemudian ketaatan terkait dengan persyaratan-persyaratannya, apakah di sana itu sudah sesuai yang dipersyaratkan, kemudian sampai dengan proses penetapan dan pelantikannya. Nah, proses penetapan dan pelantikannya itu memang saya kira tidak terlalu memberatkan teman-teman pengawas di tingkat desa. Tapi pada saat proses pencocokan dan penelitian memang harus ekstra, mulai dari tenaga, pikiran, sampai dengan mental juga. Karena kalau misalnya mentalnya itu gak kuat, dia harus mengawasi sekian belas atau sekian puluh orang dalam satu desa. Jadi pengawasan kemungkinan. Artinya memang kita butuh strategi tertentu. Misalkan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI, selain kita melakukan pengawasan melekat, kemudian bisa juga melakukan uji petik. Nah, itu juga uji petik itu mengambil sampel di salah satu TPS dari yang sudah dilakukan coklit oleh Pantarlih, kemudian memastikan apakah Pantarlih sudah melakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan prosedur. Nah, ketika misalkan Pantarlih tidak melakukan itu, nah itu masuk ke dugaan pelanggaran. Masuk ke Pak Heru. Karena misalkan dugaan pelanggarannya itu terkait dengan administrasi, maka ditangani oleh Panwaslu Kecamatan terlebih dahulu. Jadi Panwaslu Kecamatan juga ada setelahnya kayak tadi jadinya kan di divisi penanganan ya, juga ada ininya. Ya, cuma karena memang Panwaslu Kecamatan hanya 3 orang, untuk ketua itu membidangi SDM, data dan informasi. Kemudian ada yang membidangi divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Lalu yang terakhir itu hukum dan partisipasi masyarakat. Nanti tetap naiknya ke Panwaslu Kecamatan dulu, dilakukan penanganan. Kalau misalkan dari hasil kajian yang dilakukan oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan terbukti, nah itu terbukti melakukan pelanggaran administrasi, maka dilakukan rekomendasi bisa dengan setingkat jajarannya. Misalkan rekomendasi diteruskan ke PPK di tingkat kecamatan atau langsung ke PPS yang bersangkutan, seperti itu. Itu kalau misalnya gini Pak, ada beberapa kalau tadi kan dari hasil pengawasan, dari hasil pengawasannya teman-teman PKD, terus kemudian ada unsur dugaan pelanggaran. Nah, kita ini kan dalam rangka juga mengajak masyarakat untuk juga ikut melakukan pengawasan. Ketika masyarakat sudah melakukan pengawasan, pengawasan yang mungkin dari dirinya sendiri karena coklit di sini kan memang dari seluruh warga yang bisa memilih nantinya terlibat di satu yang namanya yang dilakukan Pantarlih tadi, coklit itu tadi. Kemungkinan besar mereka yang memang setelah dicoklit dan bagaimana sih coklit ini dilaksanakan, prosedurnya seperti apa, sehingga ada potensi dugaan pelanggaran yang seharusnya masyarakat itu bisa melaporkan, seperti itu Pak. Ikut terlibat aktif di pengawasan. Ikut terlibatnya aktif ini. Banyak yang masyarakat ini seperti apa? Apa ketika dicoklit, atau mungkin kita sendiri malah nggak tahu sudah dicoklit atau belum? Coklit ini sampai tanggal berapa sih? Sampai 24 Juni sampai dengan 24 Juli. 1 bulan. 1 bulan ya pelaksanaannya lah. Itu
nanti jika mungkin dari masyarakat Kabupaten Kudus yang belum pernah dicoklit, setidaknya tanya di keluarganya masing-masing ya, kemungkinan kan tahu atau tidaknya kan di internal dulu lah, nanti bisa menunggu sampai tanggal 24 Juli. 24 Juli. Ya, itu salah satunya kan termasuk instruksi yang disampaikan oleh Bawaslu RI juga, bahwa mulai dari Bawaslu Kabupaten Kota sampai dengan badan ad hoc di tingkat kecamatan itu untuk membuka posko pengaduan. Ya, jadi masyarakat bisa ke Ya, selain masyarakat bisa ke kantor, misalkan ke kantor Panwaslu Kecamatan, bisa ke kantor Bawaslu Kabupaten, itu kita juga jemput bola. Kita melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih. siapa tahu di sana. Ya, siapa tahu Ya, betul. ada masyarakat atau warga yang sudah punya hak pilih, tapi ternyata belum termasuk ke dalam data yang dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih. Sehingga karena kan pada prinsipnya kita jangan sampai menghilangkan hak pilih. Setiap orang yang memang punya hak pilih memang secara hukum itu harus dilindungi dan harus terdaftar sebagai pemilih. Nah, itu salah satunya adalah selain posko pengaduan kawal hak pilih, kita juga turun ke masyarakat, ke warga masyarakat dengan melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih. Yang dilakukan ada posko, terus kemudian ada yang jemput bola, patroli pengawasan. Apa saja yang menjadi objek di ini ya, di Pada saat coklit pencocokan ini dan seperti apa sih ya. ketika ada data yang kemungkinan dicocokkan dengan data apa? Warga harus gimana kayak gitu. Terus itu kategori yang mungkin pemilih itu Mungkin mereka belum tahu Belum tahu. Kan ketika belum tahu, Pak, ada ini petugas yang datang itu Ya. terus kemudian Harus apa saya harus gitu. apa, gitu. saya harus apa? Kadang keluarga malah gini, Pak. Minta Kemarin sumbangan gitu. enggak, ya itu ekstrimnya ya Bu, Minta kemungkinan. sumbangan gitu. Kemarin tuh sudah ada yang data. Kan banyak nih pendataan iya, yang mungkin dari 1 tahun ada beberapa kali. Kemarin sudah ada yang data, terus kemudian ini ada data lagi. Data lagi. Fokus daripada coklit sendiri. Ketika masyarakat pengen tahu nih, misalnya ada mungkin update terkait dengan saudara atau keluarga yang sudah mungkin meninggal, Ya. mungkin sudah pindah atau seperti apa saja, itu gimana sih? fokusnya yang pasti kan pertama bahwa yang bersangkutan berdomisili di wilayah pemilihan dan Pemilihan di Ya. di setempat. Misalkan untuk bupati berarti harus berdomisili di wilayah, kalau di Kabupaten Kudus ya, Kudus berarti di Kudus. wilayah Kabupaten Kudus. sesuai dengan KTP. Sesuai dengan KTP, dibuktikan dengan KTP elektronik. Kemudian yang kedua, nama atau data yang bersangkutan itu tercantum di dalam DP4. Itu daftar penduduk potensial pemilih. Nggak salah itu. Tuh. Itu Nah, data fokus dari Data dari Dukcapil. DP4 itu bisa kan data dari yang kemarin ya, yang diturunkan DP dari pemilu kemarin terakhir. Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Dalam Negeri kemudian diturunkan ke KPU dan diturunkan ke masing-masing wilayah pemilihan. Misalkan dari provinsi kemudian sampai dengan kabupaten. Nah, tugas Pantarlih itu salah satunya adalah memastikan bahwa nama-nama yang ada di dalam DP4 itu sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. ya secara penilaiannya adalah secara de jure, bahwa setiap orang yang punya KTP atau Yang pasti ada identitas identitas. kependudukan sesuai dengan daerah pemilihannya berarti harus terdaftar di dalam DP4. Nah, itu salah satu tugas Pantarlih adalah memastikan itu. Kenapa? Misalkan ketika petugas pemutakhiran data mendatangi salah satu rumah warga, itu kan dalam PKPU 8 tahun 2024, kemudian di pedoman teknis dan buku kerja Pantarlih itu kan juga sudah disampaikan terkait dengan pada saat yang bersangkutan datang ke rumah warga itu misalkan harus membawa kartu identitas,
Biar tahu ya, ini bahwa siapa ini yang adalah memang tugas pemutahiran data. iya. Ada Fungsinya atribut. itu ya. Ya, ada atributnya Kemudian itu. membawa data DP4 yang termasuk tertulis dalam bentuknya, kalau nggak salah, saya mohon maaf kalau misalkan salah, karena Komen aja kalau ya, salah. ya, istilahnya itu kan istilah di KPU, formulir model A daftar pemilih kalau tidak salah seperti itu. Nah, masing-masing Pantarlih itu dibekali formulir model A daftar pemilih untuk kemudian dilakukan pencocokan dengan dengan pemilih yang ada di, misalkan di TPS 1 sesuai dengan pembagian TPS dan daerah pemilihan. Ya, gitu. betul. Jadi misalkan di TPS 1 desa A misalkan itu, jumlah pemilih di TPS 1 ada berapa? Ketika lebih dari 400 berarti ada 2 Pantarlih yang melakukan pencocokan dan penelitian. Nah, ketika datang pertama kali memperkenalkan diri, nanti memastikannya lewat apa? Lewat KTP elektronik dan kartu keluarga. Memastikan Atau IKD. ya, atau IKD lainnya, Identitas lah. identitas Ya, yang mesti kependudukan digital lainnya. kan ada kan yang sekarang itu yang lagi di itu sama Dukcapil kan. Nah, prosesnya itu nanti pertama adalah mencocokkan KTP elektronik dengan data atau yang Data ada di tadi. dalam formulir yang dibawa oleh ini. Ya, Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Betul. Nah, ketika memang sudah ada, berarti yang bersangkutan itu bisa dimasukkan ke dalam, dipastikan sudah datanya sudah benar. Kemudian petugas Pantarlih memastikan anggota keluarga yang lainnya juga. Di dalam misalkan ada 5 anggota keluarga, tapi ternyata yang punya hak pilih itu ada 3 orang, berarti yang dimasukkan ke dalam DP4 dan disinkronkan itu ada hanya 3 orang. Atau misalkan ternyata ketika ada kasus, ternyata ada salah satu anggota keluarga yang masuk ke sana, tapi di dalam DP4 belum Ada, muncul. belum muncul. Nah, itu berarti nanti bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih potensial untuk Dan- kemudian Dari Pantarlihnya. ya, dari Pantarlih. Karena daftar pemilih potensial itu harus boleh dimasukkan ketika memang dia ada surat keterangan yang mendukung memang dia sebagai pemilih yang potensial itu. Ketika Atau belum ada ya bisa. Misalkan ternyata salah satu anggota keluarganya ada yang sudah meninggal. Nah, itu Nah, Pak. itu kan berarti harus dicoret dari daftar ini dengan kalau istilahnya itu di TMS kan, TMS kan. tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, itu cuma untuk men-TMS kan, misalkan ada pemilih yang meninggal dunia, itu juga harus disertai dengan bukti dukung, misalkan surat kematian atau Tidak hanya de facto tapi Iya. harus di jure. Itu berarti diminta dari Pantarlih ya. ya Dari ya Yang Pantarlihnya minta ada. buktinya itu tadi. bahwa yang bersangkutan memang benar-benar sudah meninggal dunia. Tapi kalau misalnya yang tadi pindah domisili, berarti itu pun juga jadi catatan khusus dari Pantarlih. Iya, karena bisa jadi di yang dibawa Pantarlih itu belum ada, tapi dia ngakunya KTP-nya sudah di sini, tapi ternyata masih di daerah asalnya. Itu kan bisa juga seperti itu, gitu ya Pak Heru. Karena itu nanti pun dicocokkan sama yang itu loh, DPT online. Cek DPT online di situ, nanti taruhnya di mana. Sama kayak gitu. halnya ini ya Bu, ketika dia pindah atau dapat pasangan di luar kota. Iya betul. Kadang kan belum ngurus kakak atau KTP-nya masih masing-masing kayak gitu, masih on proses. Nah itu juga jadi catatan sendiri sama. Nah, proses-proses yang dilakukan oleh Pantarlih ini, mulai dari pencocokan antara kartu identitas, kemudian KK dengan data yang mereka bawa, kemudian termasuk sampai dengan mengisi tanda bukti yang nantinya salah satunya diserahkan kepada pemilih, Tanda bukti kepada coklat ya. kepala keluarga, kemudian sampai dengan stiker yang nantinya ditempel. Administrasinya. Iya itu harus juga sesuai. ada banyak dugaan potensi-potensi pelanggaran. Ya. Pelanggaran ya. Dilihat dari tugasnya kan ribet banget. Ya, sebenarnya sih gampang kalau misalkan menyesuaikan dengan pedoman teknis yang sudah Sudah dikeluarkan. ada ininya ya, tata caranya. Ya, artinya dalam
pengisian stiker yang harus diisi itu apa saja. Misalkan ternyata di lapangan kita menemui ternyata tidak ditandatangani oleh pantarlihnya atau sudah lengkap semua, mulai dari nomor TPS, kemudian kepala keluarganya siapa, isiannya, tapi ternyata ditulis di rumah. Jadi itu jadi potensi juga. Ya, itu juga potensi. Karena berarti kan nggak potensi pelanggaran administrasi karena Kita sudah tahu. Iya, makanya kan sudah tahu ajaib banget gitu kan. Karena walaupun tidak ini ya Pak, tidak tahu itu ditulis di rumah atau tidak. Iya. Kan yang nulis misalnya Pak Alif nih, tulis di rumah beberapa ini terus kemudian langsung ditempel diserahkan ke tahunya dari mana gitu. Tahunya ini ditulis di rumah. Nah itu kita kan melakukan pengawasan patroli kawal hak pilih itu. Kita turun langsung ke masyarakat memastikan. Di masyarakat ini perlu tahu. Iya, benar. Ketika dicopet ini prosesnya seperti Iya. apa. jadi ketika masyarakat misalkan ya ada apa yang nonton podcast ini ya, terus kemudian ada yang loh saya kemarin kok cuma dikasih gitu. stikernya aja Nah, sama ini tanda bisa bukti dilaporkan gitu. ya. Itu monggo silakan dilaporkan. Lapor aja. Nanti kita proses sesuai dengan ininya dengan Bisa jadi data tersebut kemungkinan ada yang update atau seperti apa di Iya, kan tadi harus seperti yang itu. tadi misalkan salah satu tugas kita kan adalah memastikan bahwa warga masyarakat yang sudah punya hak pilih itu hak pilihnya tidak Hilang. dikebiri atau tidak hilang. Lah, jadi misalkan ternyata ketemu satu kasus salah satu anggota keluarganya misalkan atau ada tambahan anggota keluarga Nggak dari tahu, ya. keluarga yang lain, tapi karena petugas pantarlihnya hanya tahu yang terdaftar di sana hanya 3 orang, ya. Kemudian atau kemarin itu baru nikah ya. Nah, itu data dari mana misalkan juga kan tetap ditempelkan apa adanya seperti itu kan, itu menyalahi fungsi. pelanggaran administrasi, terus kemudian bisa terpidana juga. Artinya Ada ancaman pidana. ya, Ada. ketika menghilangkan setiap orang yang menghilangkan hak pilih itu bisa kena pidana. Karena tidak melakukan pencocokan dan penelitian. Iya, Sesuai prosedur. Iya, seharusnya kan ada apa bukan tidak sengajanya ya Pak. Iya. Gara-gara tidak taat prosedur. Tapi nanti bisa dampaknya kan eksesnya itu bisa ke lain, bisa ke kode etik karena dia tidak profesional dalam melakukan pekerjaan, terus bisa ke tindak pidana karena ada indikasi menghilangkan hak pilih. menghilangkan. Walaupun itu Sebenarnya mungkin nggak ada sengaja. niatan, tidak buruk gitu, tidak ada niatan, tapi gara-gara mereka yang seharusnya bekerja seperti ini, Iya. tapi melakukan melewati itu proses-proses Bisa yang harus jadi, Pak. dilakukan. Bisa. Karena kemarin juga Sebenarnya banyak ya, ketika kita melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih, sebenarnya ada beberapa yang dilakukan dari rumah. Proses Ini. pencaplikan Iya, dan dilakukan itu- di meja, ibaratnya di bawah tangan. Jadi Kalau masyarakat kemarin cuma disampaikan hasil stiker, kemudian nggak ada pertanyaan Nggak seperti ada, apa harus- pencocokan. iya, nggak ada. mencocokkan stiker dan dulu. buktinya itu mereka datang cuma ngasih aja Iya. gitu. Bahkan ada yang kasih stiker kosongan. Ya, Dan diterima. diterima. Dan Ya mungkin banyak karena ini ya, karena masyarakat juga nggak tahu, kurang ya, tahu. Iya, belum Pak. tahu Belum bahwa Ya, ternyata makanya- prosesnya seperti ini. Makanya kita hadirkan di sini Iya. untuk podcast. Iya. Itu memang salah satunya membahas yang Menginformasikan ke masyarakat ya. yang baru ini apa tahapan baru langsung. Ya. Ya kadang kan masyarakat menganggap yang penting sudah ada dikasih stiker berarti sudah terdata, sudah terdaftar, kan seperti itu. Enggak mikir ternyata prosesnya harus ada Harusnya. pencatatan dulu, penelitian dulu apakah data yang dimiliki oleh petugas itu sesuai dengan yang tadi mereka ya, kayak miliki. gitu. Terus kemudian misalkan ternyata ada yang keluar, ada yang meninggal, ada yang sudah pisah kakak dan pindah domisili, ya itu Iya. perlakuannya seperti apa? Yang saya case juga yang disabilitas juga itu kebanyakan stikernya itu kosong. Entah mungkin. Ini hasil pengawasan dari Iya, ini hasil Bawaslu ya? pengawasan ya. Karena kebanyakan itu nggak ada isinya. Padahal di situ memang harus diisi. Kalau memang nggak ada ya diisi 0. Kalau memang ada juga harus diisi kayak Itu gitu. awal dari Nanti ya. Pada Karena saat pemungutan. pemungutan. Mempengaruhi jumlah. Iya, karena kita butuh berapa TPS untuk yang ramah Dengan dan sewu pemilih difabel. disabilitas. Ada kopi.
bisa di ini. Oh iya, saya ini aja ya Pak ya. Pak Heru kopi, Kopi boleh. kopi Pak Heru yang mana tadi? Yang pahit. Saya yang pahit tanpa gula. Itu Pahit belum. semua itu. Pahit semua. Satu kopi. Karena hidup saya sudah manis, Mas. Cih. Saya sudah pahit sedikit. Iya. Saya udah aja Mas, bismillah. Kalau ini adik-adik di sini sudah dicopit atau belum? Sudah dilakukan copit semua ya? Dipastikan. Kalau ini kan masyarakat termasuk nggak pilih kan? Sudah punya Sudah pilih kan? Kemarin ikut coblos. Sudah ikut dicopit coblos. untuk yang hari ini. Pada Copit saat lagi. pemilu. Makasih ya Mbak. Kasih, Mbak. Itu gimana itu copitnya? Oh, ibunya Nggak ya? langsung ibunya ternyata. Tapi sudah dicopit, jadi Ya. aman. Ya makanya ini podcast ini ya Mas ya, Iya. biar masyarakat tahu ketika ada pantarleh datang. Monggo Pak Heru, ketika ada pantarleh datang, itu pasti mereka bawa atribut rompi, ID card, topi, lalu datang. Untuk prosedur yang benar itu harusnya mereka memperkenalkan diri dulu, Iya. lalu pinjem data diri, KK, Ya KTP. karena pinjam data diri ini kan sangat rawan. Iya, ya. makanya memperkenalkan diri dulu betul. kayak gitu. Saya siapa, dari mana, tujuannya untuk apa, seperti itu. Kalau tiba-tiba datang lalu bilang, "Bu, Minta. pinjam KTP-nya Kakak," ya mesti bingung, "Iki sopo?" kan Iya. gitu. Saya kan juga nggak tahu siapa. Takutnya nanti ada juga teman kita yang dari PKD melakukan pengawasan uji petik ini Iya. juga karena kemarin sudah dimintain KK KTP kayak gitu, dari pengawas minta seolah nggak dipercaya gitu. Terus Ini siapa? ini siapa gitu, kemarin udah, lalu Padahal sudah lengkap bahwa bawa atribut tanda juga. pengenal, ada atribut pengawasannya. Cuma ya memang kita akui tidak semua penerimaan masyarakat itu kan baik semua. Oke, jadi masyarakat berarti kalau ada permohonan dari data yang kemarin sudah dicopet itu adalah pengawasan dari kami. Iya, Jadi, dari Bawaslu. Bawaslu. Tapi ya dipastikan lagi bawa atribut. Iya. Dia memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri yang pasti. Karena waspada itu memang penting. Nah, dari waspada itu kan masyarakat juga nanti menjadi lebih paham dan lebih teliti dalam Iya Pak, misalkan pengalaman Prof ketika- kemarin juga seperti itu. Iya, jadi Ditanyain sudah ada yang kesini Mas, tapi Siapa nggak tahu. ya yang itu kan paling ini. karena takutnya kan memang Ada foto Iya. takutnya disalahgunakan karena KTP termasuk kemudian kartu keluarga juga kan kan penting juga. secara undang-undang memang iya. Data. yang harus Data yang dilindungi. iya, harus Pak. Sehingga masyarakat mungkin dari situ sudah mulai belajar bahwa menjadi lebih waspada memberikan data pribadi kepada siapa saja yang memang apakah ini memang perlu keluar, kemudian apakah ini tidak perlu keluar. Biasanya gini Pak, masyarakat itu pemilihan pemilihan ini kan tanggal berapa? 27 November. 2024. Biasanya kan masih lama. Ya, Terus kemudian ada yang mungkin petugas-petugas yang sudah hari ini sudah bergerak. Kadang kan pemilu masih lama. masih lama kok sudah jalan Ada sekarang. ini, ada Oh. apa kayak gitu loh Bu. Kadang Ya kan- itu memang salah satu tugas kita juga selaku pengawas untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. sudah ada tahapan-tahapannya loh Iya. sebelum Sudah ya. pemilu ini Iya. bukan hanya sekedar ujuk-ujuk. Coblos kayak gitu Coblos. enggak gitu. Karena prosesnya itu kan melakukan pemutakhiran data Data. untuk pemilihan itu ada berapa bulan sebelum Ada hari jadwalnya ya. Ya. Itu ada di peraturan KPU juga kan. sehingga Masyarakat memang ini Bu yang ya, kadang masyarakat kan bingung memang ya. tahu atau tahu. tidak tahunya itu kan masih ini ya. Ya bisa misalkan dengan ketika teman-teman pengawas melakukan baik mulai dari pengawasan melekat, kemudian melakukan uji petik, mengambil sampel di desanya masing-masing juga ikut menjelaskan Ya, bahwa penting itu Pak. ya Penting ya. proses pemilihan ini sudah sampai mana, mulai Sudah kapan mulai dan kapan. sampai saat ini Ah. sampai dengan apa. Nah itu ikut menjelaskan juga pada warga masyarakat. Jadi ketika misalkan ada yang pengawas atau penyelenggara pemilihan itu datang ke warga Rumah. masyarakat, masyarakat sudah oh ya ini penyelenggara pemilihan. Pemilu. Ya, ya. Gitu. Ini saya harusnya dicoplit gitu, biar saya bisa nyoblos nantinya Nah, gitu. kemudian ketika
ini sebenarnya proses coklit kan masih menyisakan beberapa hari lagi sampai dengan tanggal 24 Juli. Mumpung ada Juli masih depan. kesempatan. Ya. Iya. Mumpung ada kesempatan, karena ini kalau saya bicara masalah pelanggaran ya Mas ya, Iya. penanganan pelanggaran, Banyak ya Pak. sumbernya kan ada dua. Satu dari temuan, itu hasil pengawasannya teman-teman pengawas. Yang kedua itu laporan dari masyarakat. Nah ini juga nanti masyarakat juga bisa ikut melaporkan kalau misalkan ternyata ada indikasi pelanggaran. Misalkan kita bicara sekarang tahapan pemutahiran data. Nah, itu. Ada waktunya nggak Pak? Kenapa? Ada waktunya nggak? Karena Kalau kan ini lapor gitu maksudnya ya masyarakat. lapor ini kan apa harus hari ini ketika ada langsung atau jangan-jangan nanti sudah kelewat jauh kita lapornya di ini kan tahapannya kan mulai apa Sudah beberapa running ya? kali gitu. Tahapannya Iya. sudah ditutup kok masih kok baru lapor seperti itu Pak. Kalau terkait dengan waktu dimulai sejak 7 hari setelah diketahui atau ditemukan. Kalau misalkan Batas ya, maksimalnya. ya kalau misalkan sumber dugaan pelanggarannya itu dari laporan masyarakat, berarti 7 hari sejak diketahui. Nah itu 7 hari sejak diketahui itu masih berlaku. Tapi jangan sampai Setelah hari lewat, ke-7 ya. itu baru datang. Iya. Terlalu lama juga Pak. Iya. Ya. Artinya bagaimana kita mendorong partisipasi masyarakat ketika misalkan tahu ada yang indikasi enggak. pelanggaran, Iya. ya segera lapor gitu. Meskipun nanti terkait dengan pada saat pelaporan itu juga ada hal-hal yang harus dipenuhi. Misalkan ada syarat formilnya, syarat materialnya. Syarat formil itu identitas pelapor, kemudian itu juga waktunya tidak melebihi itu. Kan termasuk syarat tadi Ya, ya. itu menjadi syarat. Kenapa tadi juga disampaikan seperti itu? Tidak lebih dari Oh iya Pak, kalau 7 hari. ini pemilihan itu ada malah tanda tangannya harus sama dengan Ya, nanti kan pada saat pelapor menyampaikan laporan itu juga ada kecocokan antara Identitasnya. tanda tangan pelapor dengan KTP elektronik, apakah sesuai atau tidak. Nah, itu kemudian syarat materialnya kan waktu dan tempat kejadian, kemudian uraian kejadian, bukti-bukti juga harus disampaikan. Nah cuma permasalahannya kadang masyarakat selain abai juga takut untuk melaporkan. Takutnya karena apa? Kadang itu yang mungkin ketika kita bicara di proses pemutahiran data, cocokan dan penelitian coklit, ternyata yang jadi petugas Pantarli itu tetangganya sendiri, ya atau saudaranya. Mau Tapi melaporkan sungkan gitu ya. secara prosedur mereka salah dalam melakukan proses pencocokan dan penelitian, sehingga mau lapor itu kayaknya kok tak laporkan saudara sendiri atau tetangga sendiri, kasihan gitu. Tapi kan nantinya dampaknya juga Ya dampaknya itu misalkan Panjang. ada. ya ternyata ya misalkan ada salah satu warga yang ternyata tidak terdata sampai Sebenarnya tidak dengan melapor. ya, Iya. sampai dengan hari H Masih tidak ada yang perubahan. bersangkutan ternyata kehilangan hak pilihnya, itu kan juga jadi masalah. Kalau misalkan di satu TPS hanya satu, tapi kalau ternyata ada banyak dan Lebih satu dari satu, kabupaten ya. kota Karena ada seperti itu semua. iya seperti itu semua, mudah-mudahan tidak ya. Ya. Makanya kita Ya. kasih edukasi ini ke masyarakat. Ya. Dan makanya butuh patroli itu Ya, kan, Pak. kalaupun memang masyarakat tidak mau melaporkan secara formil ya, secara resmi kepada pengawas, itu cukup bisa menyampaikan laporan misalkan dalam media elektronik yang resmi milik Bawaslu Kabupaten atau Informasinya apa, ya, informasinya disampaikan apa. bisa Jadi, ya Pak. itu jadi informasi awal bagi kita untuk melakukan Harus. penelusuran awal. Apakah benar yang disampaikan oleh warga masyarakat terjadi peristiwa dugaan pelanggaran di mana, waktunya kapan. Jadi kalau misalkan kita bicara perlindungan terhadap pelapor maupun saksi, karena prosesnya itu yang kita lakukan dari investigasi, nanti
arahnya jadikan temuan sehingga pelapornya aman, tidak termasuk administrasi. Iya, tidak harus kemudian dimintai keterangan atau apa. Jadi nggak perlu takut untuk warga masyarakat. Untuk ada informasi, apapun itu terkait dengan indikasi dugaan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, kode etik maupun tindak pidana pemilihan. Terakhir, ini kemarin yang sudah dilakukan pengawasan terkait pembentukan ini saya tarik lagi termasuk dalam kategori apa ini objek pengawasan dari Bawaslu yang sudah selesai dan itu ada berapa banyak pengawasan dari pihak Bawaslu ya sampai tadi yang dikatakan sudah ada ini di pembentukan ya Pak? Iya, ada pelanggaran di satu sana. temuan di sana. Biar disampaikan Pak Heru sekalian. Sekalian ada berapa form A-nya, ada berapa. Kalau untuk himbauan itu ada 10 yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan kepada BPK untuk diteruskan ke BPS pada saat pembentukan. Dari kabupaten pun kita juga memberikan himbauan. Kemudian pada saat pelaksanaan pembentukan Pantarlih itu ada 1199 hasil Form A. Form A itu adalah pengawasan. Laporan hasil pengawasan. 1000 sampai 1000. Sampai 1000. Baru satu tahapan pembentukan. Iya. Iya, mulai dari sosialisasi sampai pelantikan ya. Iya. Gambarannya pengawas kelurahan desa di satu kabupaten Kudus itu ada 132 orang. Nah, kemudian jumlah hari pada saat pembentukan Pantarlih kan ada sekian hari, sehingga setiap hari satu PKD itu paling tidak sampai dengan selesai proses pembentukan. Bisa ya Pak. Jadi ya, nah jadi sampai dengan selesai proses pembentukan itu satu orang misalkan satu hari satu form A, maka ada kurang lebih 10 form A dikalikan 132 ya kurang lebihnya ada 1199 form A hasil pengawasan. Kemudian ada 6 dugaan pelanggaran itu terkait dengan tidak taat dengan prosedur, kemudian tidak taat dengan waktu penerimaan. Dari dugaan itu kemudian kan disampaikan saran perbaikan untuk memperbaiki pada saat itu. Pada saat itu ada 6 saran perbaikan yang diberikan. Tapi karena masih ada yang ternyata mengulangi hal yang sama, walaupun sudah dikasih saran perbaikan, dijadikan temuan. Jadi masih nggak terus langsung. Karena kan prinsipnya kita kan adalah pengawasan kita melakukan pencegahan terlebih dahulu. Namun dalam hal pencegahan sudah diberikan, tetap dilakukan kesalahan, maka penanganan pelanggaran menjadi jalan terakhir. Harapannya memang tidak kemudian ketika ketemu satu dugaan pelanggaran kemudian langsung kita jadikan temuan, tidak, karena kita juga memahami teman-teman ad hoc yang ada di KPU juga melakukan tugas-tugasnya itu juga pasti sulit gitu. Sehingga administrasinya yang tadi aja sampai dengan serumit itu, sehingga enggak fair juga kalau misalkan kemudian ketika ternyata tidak ditulis, tidak ditandatangani atau ini terus kemudian langsung kita jadi temuan administrasi. Nah, ini berarti kan kita juga menghimbau kepada seluruh Pantarlih yang menjadi Pantarlih saat ini. Sekalian di podcast ini segera dibenahi itu. Kalau administrasi yang kurang. Memang teman-teman Pantarlih yang saat ini ngomongnya sudah selesai coklit tapi ternyata melakukan coklit dari rumah, ya monggo silakan diperbaiki sebelum kita menemukan. Karena ketika kita menemukan ya sudah kedugaan. Prosesnya sekarang kan tinggal tinggal mensinkronisasi data. Artinya
sampai dengan tanggal 24 itu masih ada waktu untuk memperbaiki. Iya. Kalau misalkan jangan sampai kita yang menemukan atau Jangan sampai. masyarakat yang lapor. Iya, jadi malah kerja double. Iya. Karena secara fakta sampai dengan hari ini kita masih menemukan hal-hal yang seperti Banyak itu. sekali. Nah, kalau misalkan ternyata itu hanya kita ngambil sampel di satu desa dan di 1 atau 2 TPS. Tapi kalau ternyata hampir 132 desa di masing-masing TPS-nya kita ambil 30% aja melakukan hal seperti itu, kemudian ada suara yang hilang, yang tidak terakomodir dalam daftar pemilih, itu yang kemudian yang menjadi tanggung jawab siapa? Karena potensi perselisihan hasil Mulai sejak ini bisa. data pemilih itu menjadi menjadi bahan yang kemudian diajukan pada saat perselisihan hasil yang pemilihan. seharusnya ada pemilih sekian. Iya, tapi ternyata banyak pemilih yang tidak mendapatkan, tidak terakomodir haknya karena ya mungkin salah satunya karena petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian tidak berjalan sesuai dengan prosedur. Hanya coklit dari rumah ternyata suara yang bersangkutan hilang. Iya. Nah, ini biar sudah tidak nanti kita temukan. Kita kan juga ada patroli nih. Iya, patroli pengawasan, muter sana sini, ada yang ditemukan. Lebih baik diperbaiki. Sama ini Mas Rosid. Kemarin kan kita udah buat sarper kan. Iya. Di tahapan ini. Di tahapan ini. Dan itu pun mungkin ke beberapa TPS atau desa atau pantai. Setidaknya dari sarper itu, dari jajaran tingkat atasan, yang atas itu bisa mengkomunikasikan atau mengedukasi ke yang struktural ke bawahnya bahwa ada sarper seperti ini, yang lain jangan sampai seperti itu gitu. Jadi karena sudah ada yang ketika sudah di sarper situ diperbaiki, tapi ternyata yang lain sama kayak gitu kan. Gimana gitu kan. Iya, kan sama-sama bener nggak? Sama-sama, iya. Ya kita gimana caranya kita bekerja bukan ribetin. Iya betul. Karena memang tugas kita seperti itu. Iya, kita seperti ini. Nantinya ketika kita ada bagus di wilayah kita pun juga kita juga tidak ini ya. Ya itu kan, ya kadang ada gini. Alah, wong ngono tok, kan bahasa tulis kan gitu ya. Iya. Alah, wong ngono tok kok kan gitu. Padahal kan itu nggak sesuai prosedur. Ada yang bilang nanti jajaran kita di bawah itu senangannya golek-golek gitu. Padahal cuma gitu kan. Iya, nanti kalau ada pidananya. Nah itu kan gitu kan ada pidana, kemudian ternyata naik sampai dengan tahap ke penuntutan, di pengadilan diputuskan bersalah, kan justru jadi kalau menurut saya jadi catatan buruk buat kita yang ada di Kabupaten Kudus gitu. Karena kita tidak bisa menyelenggarakan pemilihan ini dengan kondusif sehingga catatan pelanggaran baik yang administrasi maupun sampai dengan tindak pidana itu kan menandakan bahwa pertama masyarakat masih kurang perhatiannya terhadap proses penyelenggaraan pemilihan. Kedua, penyelenggara terkesan abai, terkesan tidak yang teman-teman di KPU ke bawah misalkan kita menjalankan penyelenggaraan teknisnya, jalankan seperti ini, misalkan ada keliru-keliru, nggak apa-apa, kelirunya cuma keliru administrasi. Paling nggak ada tanda tangan atau nggak, padahal kan itu juga vital juga. Ya, tapi kalau nanti bermasalahkan eksesnya ke depan kan bisa jadi permasalahan. Kemudian dari sisi kita sebagai pengawas kesannya kok kemudian dijaga. Ada dugaan potensi pelanggaran kok kita diam aja gitu. Ini kita baru bicara masalah tahapan pemutahiran data, belum masih di awal, belum nanti ketika tahapan kampanye, tahapan pencalonan calon bupati dan wakil bupati, itu kan nanti ada lagi potensi dugaan pelanggaran yang lain. Ini nanti juga di sini pembentukan PTPS, pembentukan KPPS kan kayak gitu.
Itu kalau itu tugasnya di ini ya sama semua. Sama, cuman lingkupnya kan dia di tempat pemungutan suara sama KPPS juga. Cuman ini aja sih fokus dulu di mutar coklit ini dulu Iya, aja. itu kalau bicara terkait dengan pasal pidana itu ada 6 pasal yang diatur dalam undang-undang Di seluruh tahapan untuk khusus untuk tahapan pemutahiran data. Ada 6 pasal pidana. Mulai pasal berarti ya di satu tahapan saja sudah diancam sekian. Dan itu objeknya itu ada yang setiap orang. Nah itu ya. Termasuk. Jadi mulai dari penyelenggara, setiap orang penyelenggara ini bisa bisa BPK atau badan ad hoc yang ada di bawah KPU ataupun Bawaslu sendiri. Ya. Dan penyelenggara sama-sama. Ya, setiap orang. Nah, setiap orang ini yang jadi catatan buat kita karena tidak kemudian ini yang melaksanakan adalah penyelenggara, tapi ketika warga masyarakat biasa yang ternyata misalkan terindikasi menghilangkan hak suara orang lain itu juga nanti bisa kena pidana juga. Iya. Cuma kan harapannya ketika misalkan kenapa kita salah satu tugas kita juga ketika melakukan sosialisasi pada masyarakat, mengundang kelompok-kelompok masyarakat, bicara tentang pemilihan ini sudah sampai mana, terus proses pemutahiran data ini seperti apa, itu kan supaya masyarakat tahu dan kemudian menyampaikan kepada yang lain juga bagaimana dalam rangka pencegahan. Keluar itu kan cepat banget Mas. Kalau yang ini bisa viral itu malah jadi perhatian khusus dari masyarakat, terus kemudian masyarakat di daerah ini itu loh sampai ke tingkat bawah mungkin orang-orang desa itu ada paham bahwa pentingnya itu dari tahapan-tahapan pemilihan, tahapan pemilu yang mau nanti ke tanggal 27 itu sudah tahu. Jadi mikirnya nggak di tanggal 27 masih lama. Itu. Sekarang kok sudah ribut, sekarang kok sudah sibuk. Sudah ada pendataan, sudah ada ini. Kok nyoblosnya masih lama. Tapi ya memang karena data kita bergerak harus ada update sampai ada pantarlih berapa di satu desa 2.322 pantarlih. Banyak seperti itu ya harus sukses lah pemilihan kali ya. Iya, sukses. Mungkin saya rasa cukup dulu. Bapak. Masih banyak saya Mas. Iya. Sebetulnya kita juga masih banyak. Di podcast berikutnya. Podcast berikutnya mungkin lebih ke intim di satu mungkin berdasarkan pengaman pageran khusus di ini dan sebagainya. Kita membuka awal, kita ngobrol secara umum terkait ini karena bagi masyarakat hari ini adalah waktunya untuk melakukan pengawasan juga terkait dengan yang pasti dirinya sudahkah pemilih kayak gitu. Pemilih dicoklit keluarganya bahkan sampai ke mungkin ada dugaan pelanggaran enggak? Iya. Sampai kan ini kan pemilih kita itu usia 17-nya itu nanti di 27 November sudah dicoklit ini. Maksudnya dipastikan ulang tahun nanti di 27 November pada saat pemilihan dia itu udah 17, berarti dia sudah menjadi pemilih, kayak gitu loh maksud saya. Berarti kan ada beberapa kategori yang harus diperhatikan masyarakat terkait dengan coklit. Iya, coklit, ulang tahunnya kapan ini sampai nanti tanggal 20. Ya nanti, ini orang tuanya punya anak, mengarahkan ke ini anak saya itu sudah punya hak pilih atau punya hak pilih atau belum? Iya, ditanyakan tuh ada ininya tanggal lahirnya berapa, sampai itu kan. Betul. Terima kasih Ibu Jati sudah menyempatkan waktu Bapak Heru.